Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Atharik Lukmana, saya dari Prodi RPL. Saya akan menjelaskan presentasi tentang tugas 3 mata kuliah Logika Matematika. Pada latihan 1 terdapat soal Alex pandai dan tampan. Alex pandai namun tidak tampan. Alex pandai atau tampan tapi tak keduanya. Tidak benar bahwa Alex pandai atau tampan sama jika Alex pandai berarti tak tampan. Sini saya akan menjelaskan yang pertama dulu, Alex pandai dan tampan. Berarti pandai dan tampan berarti konjungsi antara pandai dan tampan. Di sini kita misalkan dulu bahwasanya pandai adalah P, tampan adalah Q. Jadi P dan Q. Kalau dalam bahasa logika matematika dalam operatornya adalah P konjungsi Q. Maka yang P sama yang ada gambar gunungnya itu P konjungsi Q. Lalu yang kedua, Alex pandai namun tidak tampan. Berarti P namunnya itu juga konjungsi, bentuk dari konjungsi juga tidak tampan. Berarti dalam istilah logika matematika berarti negasi Q. P dan negasi Q. P konjungsi negasi Q. Lalu yang ketiga adalah Alex pandai atau tampan. Tapi yang keduanya berarti tidak pandai atau tampan. Kalau atau di sini dalam istilah logika matematikanya adalah disjungsi. Berarti negasi P, negasi P maksud saya, negasi P disjungsi negasi Q. Berarti jawabannya adalah tidak keduanya. Lalu tidak benar bahwa Alex pandai atau tampan. Berarti di sini kita memakai kurung karena tidak benar atau tampan berarti tidak keduanya. Tapi ini didahului oleh tidak benar. Maka negasi buka kurung P disjungsi Q tutup kurung. Lalu pada soal kelima ini jika Alex pandai berarti tidak tampan. Nah, ini berarti di sini menunjukkan bahwasanya adanya yaitu implikasi. Jadi implikasi itu jika maka dalam istilah logika matematika itu setahu saya itu adalah jika maka. Jika Alex pandai maka berarti gak tampan. Berarti sakno. P implikasi negasi Q. Oke. Lalu pada latihan 2 di sini terpisah jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3. Di sini kita sebelumnya saya menjelaskan bahwasanya di dalam tugas 3 ini dalam presentasinya dosen saya yaitu Bu Dewi Rahmawati ketika itu saya membaca bahwasanya di sini dijelaskan adanya natural logika natural atau bahasa natural, bahasa alami lah, bahasa natural yang biasa kita dengar setiap hari dan tidak mesti harus sintaks komputer. Tidak mesti harus sintaks komputer, yaitu suatu hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, bahasa alami, natural language ya mungkin. Saya kurang tahu istilahnya ya, bahasa alami lah. Jadi di sini kita merubah dari bahasa alami menuju logika proposisi. Jadi jika Anda berusia di bawah 17 tahun, oh ya pada soalnya sebelumnya itu dijelaskan bahwasanya jika Anda tidak berusia 17 dan menikah, Anda bisa mengikuti pemilu. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita andaikan satu-satu dulu. Jika Anda berusia di bawah 17 tahun itu diandaikan sebagai P. Lalu Anda dapat ikut serta dalam pemilu, kita andaikan sebagai Q. Lalu Anda menikah, itu R. Sedangkan pada soalnya jika Anda tidak berusia 17 tahun dan menikah, Anda bisa mengikuti pemilu. Atau pada soalnya itu jika Anda tidak berusia 17 tahun, Anda bisa mengikuti pemilu kecuali Anda menikah gitu kan. Tapi di sini bisa dibalik-balik. Ya, sekiranya yang satu makna dengan soal tersebut. Maka logika proposisinya adalah buka kurung negasi P. Ini sebenarnya bisa dikasih pulpen gitu nggak sih? Bisa dikeliatin gitu. Visible. Oh ya, ini visible mungkin ya. Ini saya nggak tahu di dalam screen recordnya ini panahnya kelihatan apa enggak, tapi ya pasrah saja. Jadi logika proposisinya adalah maka negasi P konjungsi Q
tutup kurung, lalu implikasi R. Begitu kawan-kawan. Ya, kurang lebih seperti ini sih. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke, lalu pada soal selanjutnya, nomor 2, latihan 2. Jadi pada soalnya itu jika tinggi Anda kurang 140 dan tidak memakai mobil khusus, maka Anda tidak dapat SIM A. Pada soalnya sebenarnya jika tinggi Anda kurang dari 140, Anda tidak akan mendapatkan SIM A, kecuali Anda memakai mobil khusus. Tapi di sini bisa dibalik-balik sehingga menjadi soal yang semakna gitu. Kalau saya mengerjakannya begitu, guys. Jadi, jika tinggi Anda kurang dari 140, sebentar, kita dari soalnya dulu ya. Dari kita andai-andai dulu. Jika tinggi kurang dari 140 cm, sama dengan B, punya mobil khusus Q, memiliki SIM AR. Jika tinggi Anda kurang dari 140 dan tidak memakai mobil khusus, Anda tidak dapat SIM A. Lalu logika proposisinya adalah buka kurung P, konjungsi, hujan guys, oke, buka kurung P, konjungsi, negasi Q, tutup kurung, implikasi negasi R. Lalu pada soal nomor 3, ini saya ya cepet-cepetan aja pokoknya tidak perlu lama-lama, makanya seperti ini. Jika Anda tidak memakai sepatu, buka kurung P, atau alma mater, buka kurung Q, maka tidak dapat mengikuti ujian. Buka kurung R, tutup kurung R. Buka kurung R, tutup kurung. Ini maksudnya apa? Maksudnya saya andai-andaikan secara langsung, tidak saya tulis satu persatu. Yang penting jawabannya insya Allah semoga saja benar. Oke. Jika Anda tidak memakai sepatu atau alma mater, berarti di sini kita pakai buka kurung seperti ini, maka seakan-akan jika Anda tidak memakai keduanya ya, atau keduanya gitu, berarti negasi buka kurung P, disjungsi Q. Disjungsi ini disjungsi guys. Atau ini panahnya kelihatan apa enggak. Lalu implikasi negasi R, karena maksudnya di sini kan jika kalau di sini P ini tidak memakai sepatu dan P tidak memakai sepatu atau tidak memakai jasa alma mater yang Q-nya ini. Tidak keduanya. Jadi di sini dikurung, jadi dijadikan satu, dikurung, maka kedua-duanya seakan-akan ini negasi P atau negasi Q. Maka hasilnya kita tidak bisa mengikuti ujian. Negasi R. Implikasi ini namanya implikasi. Oke, lalu pada latihan 3, ya semoga saja penjelasan saya ini benar. Tapi berdasarkan apa yang dijelaskan Bu dosen Bu Dewi Rahmawati yang terhormat, waktu itu pernah menjelaskan di WhatsApp bahwasanya pokoknya interpretasinya setiap bentuk logika proposisinya itu semuanya harus bernilai benar. Kalau ada yang satu nggak bisa, maka bisa dikatakan bahwa kumpulan dari formula atau argumen yang terdapat pada soal ini tidak bisa dikatakan bahwasanya kumpulan formula ini adalah konsistensi. Jadi pada latihan 3 ini kita dihadapkan oleh sebuah bab yang namanya konsistensi. Apa itu konsistensi? Yaitu di mana setiap interpretasi dalam suatu formula itu hasilnya semuanya true semua, tidak ada yang false. Jadi konsistensi itu harus T semua. Maka itu bisa dikatakan itu konsistensi. Jadi T semua hasilnya. Maka pada soal ini dikatakan sistem berada dalam state multi-user jika dan hanya jika beroperasi secara normal. Nah, kalau ada jika dan hanya jika, ini berarti diimplikasi secara normal. Jika sistem beroperasi secara normal, maka kernel sistem sedang berfungsi. Kernel sistem tidak sedang berfungsi atau sistem dalam interrupt mode. Sistem tidak berada dalam interrupt mode. So, kita interpretasikan dulu, kita ubah
dari model formula ini menjadi logika proposisi. Kalau yang IA1 ini tadi, yang IA1 itu sistem berada dalam state multi user. Berarti ini ibaratkan ini P. Ini ada ininya nggak sih? Oh ada, geng. Loh. Si. Wait a minute. Oke. Ternyata bisa. Mohon maaf guys, ini saya tidak tahu. Saya sebelumnya tidak mengetahui ini sebelumnya. Jadi mohon maaf. Mohon maaf, saya baru menjelaskan menggunakan pulpen karena sebelumnya saya tidak tahu di sini ada fungsi supaya bisa menjalankan pulpen di dalam presentasi. Maafkan saya, oke. Gak tahu ini dalam screenshotnya kelihatan apa enggak, ya semoga aja kelihatan. Sistem berada dalam state user ini diibaratkan sebagai P. Jika dan hanya jika beroperasi secara normal. Berarti jika dan hanya jika berarti di sini menunjukkan bahwasanya logika proposisi tersebut adalah implikasi. Maka dilambangkan seperti ini, guys. Oke. Jika sistem beroperasi secara normal, kalau beroperasi secara normal ini tadi adalah key, berarti jika sistem beroperasi secara normal, key, saya tulis di sini kecil sekali. Gak apa-apa, guys. Maka kernel sistem sedang berfungsi. Di sini menunjukkan bahwasanya adalah implikasi. Ini huruf R ya, guys. Kernel sistem tidak berfungsi atau sistem dalam interrupt mode. Di sini tidak menunjukkan implikasi maupun implikasi, maka saya menuliskannya negasi R atau S. Kenapa negasi R? Karena di sini dikatakan kernel sistem tidak sedang berfungsi. Tidak, kalau ada tidaknya berarti menunjukkan bahwa ini adalah negasi. Lalu pada formula terakhir, sistem tidak berada dalam mode. Berarti ini hanya menunjukkan satu saja, berarti sekitar S gini. Gini ya guys ya. Lalu kita interpretasikan seperti ini. Lalu bagaimana dengan yang ini? Ini saya sebenarnya masih indrawasi guys. Tapi saya mengerjakan berdasarkan intuisi yang saya tahu saja. Bahwasanya pokoknya hasilnya harus T semua di akhir. Begitu sih. Kalau yang saya tahu ya, semoga saja saya tidak salah. Kalau saya salah bisa tulis di komen di bawah, tidak apa-apa. Karena saya juga baru belajar ini guys. Oke, kenapa saya mengambil F, kenapa Q-nya F, kenapa R-nya F, kenapa S-nya F, maka akan dijelaskan di slide selanjutnya, yaitu ini. Kenapa saya mengambil semuanya itu F? Karena ketika semuanya F, semuanya dari hasilnya ini, itu menghasilkan true. Jadi, bagaimana cara menunjukkannya? Bahwasanya dari kumpulan formula itu tadi, itu bernilai konsistensi. Ya kita menggunakan apa saja yang kita tahu. Tapi saya sebenarnya nggak tahu bagaimana cara menentukan bahwa itu false maupun true. Tapi saya hanya mengepaskan saja supaya hasilnya itu konsistensi semua. Kalau saya salah mohon maaf ya guys ya. Kalian bisa cari yang mungkin referensi yang lebih tepat lagi karena saya baru belajar kan. Saya belum begitu memahami gitu. Jadi kalau di sini interpretasinya, kalau I, P, implikasi Q, kalau F ketemu F, ini mohon maaf ini kurang, ini saya tipu harusnya begini. Nah, F implikasi F itu hasilnya true. Lalu kalau F implikasi F itu hasilnya true. Lalu negasi F, berarti kalau negasi F tidak salah berarti kan benar. Ini harusnya gini. Negasi F kan berarti T atau V. Diambil yang T, maka hasilnya T. Lalu negasi F, berarti ini harusnya T. Ya, T berarti sama dengan T. Sudah begitu saja. Maka dapat disimpulkan bahwasannya kumpulan formula ini adalah
maka dapat disimpulkan bahwa kumpulan formula tersebut adalah konsisten. Nah, jawabannya adalah formula-formula tadi itu konsisten. Ini saya tidak tahu, semoga saja saya tidak salah ya. Tapi kalau saya benar ya alhamdulillah. Tapi kalau saya salah mungkin jangan diambil dari saya karena saya juga masih baru belajar begitu teman-teman. Oke, baik. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Bila ada benarnya itu dari Allah, bila salahnya itu dari saya sendiri. Barakallahu fikum. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.